Namaku Wahyu. Ini adalah pengalaman horor yang aku alami pada tahun 2007 di kampungku, daerah tengah Jawa, sebelum aku merantau ke kota. Saat itu, aku masih bekerja sebagai pedagang mie ayam bakso keliling. Keseharianku dihabiskan untuk berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, hingga ketika di hari itu aku sedang berkeliling berjualan. Beberapa orang yang membeli daganganku bercerita bahwa mereka kehilangan uang. Mereka bercerita ketika di malam hari menyimpan uang di rumah, namun esok paginya uang tersebut langsung hilang. Padahal sudah disimpan dengan baik dan rapi. Bahkan ada yang menyimpan di dalam brankas. Semua berprasangka bahwa di kampung ada yang sengaja memelihara tuyul, dan ada juga yang menyebutkan memelihara babi ngepet dan pesugihan lainnya. Mereka menuduh salah satu warga di sana yang secara mendadak jadi kaya raya dari pekerjaannya yang hanya seorang sopir di kota. Semua yang orang itu dapatkan dianggap tidak wajar karena didapat begitu cepat dan terkesan instan. Aku ikut nimbrung dengan mereka dan mengatakan jangan dulu suudzon karena belum ada bukti. Jangan dulu menuduh, Bu Ibu. Siapa tahu memang dia dapat warisan dan dapat bonus juga kan dari pekerjaannya. Akhirnya dia bisa merenovasi rumah. Namun perkataanku kembali disangkal oleh mereka yang tetap menuduh yang tidak-tidak. Bahkan salah satu dari mereka juga bercerita bahwa dia melihat tuyul itu masuk ke rumah itu dengan jelas. Tak mau ikut topik pembicaraan lebih jauh lagi, aku memutuskan kembali berangkat berkeliling menjajakan daganganku. Hingga tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Daganganku sedikit lagi habis. Aku memutuskan untuk pulang saja karena esok pagi harus pergi ke pasar untuk berbelanja. Aku dorong roda bakso ini menuju ke rumah. Hingga saat melewati rumah yang dibicarakan tadi siang, aku tak sengaja menengok ke arah rumah itu. Aku termakan oleh rasa penasaran hingga aku berhenti sejenak di depan rumah itu. Suasana siang dan malam terasa sangat berbeda dari yang aku rasakan. Aneh, padahal tadi siang aku lewat biasa saja. Kenapa di waktu malam terasa berbeda? Dalam diam sejenak, tiba-tiba aku mendengar suara anak-anak yang sedang bermain. Suara itu terdengar tertawa layaknya anak-anak yang sedang senang.
Aku tengok kiri, kanan, namun tak ketemukan apapun. Hingga saat aku tengok ke halaman rumah itu, aku melihat banyak sekali anak kecil yang tak memakai baju. Kepala mereka tak memiliki rambut. Lalu mereka tertawa berlarian di sekitar halaman itu. Aku terkaget melihat mereka. Saat aku hendak beranjak, tiba-tiba mereka semua terdiam. Mereka semua melihat ke arahku. Mata mereka merah. Lalu semua makhluk itu tersenyum menyeringai ke arahku. Salah satu dari mereka menempelkan jarinya di depan mulut dan membuat gestur agar aku tak berteriak dan memberitahu keberadaan mereka. Lalu mereka kembali bermain dan berlarian lagi. Tanpa basa-basi, aku lalu mendorong gerobakku ini menjauhi mereka. Dan segera aku pulang ke rumah. Untungnya aku tadi ikuti dan tak melihat mereka lagi. Esoknya aku bangun kesiangan. Tubuhku panas tinggi serta lemas dan tak berdaya. Untunglah istriku cekatan memberiku obat karena mengetahui keadaanku yang tidak baik-baik saja. Di hari itu, aku tidak bekerja dan memutuskan untuk beristirahat saja. Hingga hari ini, ketika aku pulang kampung, aku selalu melihat rumah itu. Namun, sudah beberapa tahun rumah itu kosong dan terbengkalai. Dari informasi yang kudapat, setelah istri pemilik rumah itu meninggal, mendadak suaminya bangkrut dan pergi dari sana, meninggalkan rumah mewah itu tak terurus, lalu terbengkalai.